Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita mulai persekutuan doa hari ini, hari keempat dari pekan doa menjelang Pentakosta, dan menyanyikan lagu dari KJ 454. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memperkuatkan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa yang kami sapa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, atas segala penyertaan-Mu dan kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengantarkan kami dari tempat yang masing-masing hingga sampai di tempat ini dengan tak kurang sesuatu. Tuhan, kami akan memulai persekutuan kami. Kiranya Tuhan menyertai dari awal pertemuan hingga akhir. Kiranya doa-doa yang kami naikkan, Tuhan kiranya berkasih karunia hingga doa tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah acara ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat ini
Kita lanjutkan dengan pembacaan Alkitab Filipi 1 ayat 3-11. Nats yang mendasari persekutuan doa kita diambil dari Filipi 1 ayat 3-11. Filipi 1 ayat 3 hingga 11. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercatat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada sore hari ini bertema membangun hidup orang lain lewat doa. Seberapa seringkah kita berdoa? Kapan waktu yang kita pilih untuk berdoa? Lalu, apa yang kita utarakan kepada Tuhan dalam doa kita? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, mengingat kita seringkali berdoa saat keadaan kepepet. Akibatnya, doa berisi permintaan atau keluhan tentang kesulitan diri kita. Hari ini kita merenungkan bagian surat Paulus yang ditulisnya ketika berada di dalam penjara. Di dalam penjara dan dalam keadaan sakit pada masa terakhir hidupnya. Kira-kira apa yang masih bisa dilakukan Paulus? Apakah ia meratapi nasibnya? Ternyata Paulus berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan hal kecil yang mudah dilakukan. Namun, jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, seberapa seringkah kita mendoakan orang lain? Jika kita berada dalam situasi menderita dan dipenjara seperti Paulus, apakah kita mendoakan orang lain? Berbicara tentang doa, mungkin tidak sedikit orang merasa bahwa berdoa bagi orang lain merupakan hal sepele. Mungkin berdoa dan mendengar tentang orang lain seperti yang disampaikan dalam doa syafaat di gereja. Berdoa bisa jadi bukan sebuah karya, apalagi yang bisa dibanggakan. Mengingat tidak banyak jerih yang dilakukan. Oleh karenanya, pekerjaan seperti ini cenderung dianggap belum menghadirkan karya atau menyalurkan berkat. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan, saya bisanya cuma berdoa. Padahal kalau dipikir-pikir, berdoa dan mendoakan orang lain bukan hal yang mudah juga. Setidaknya kita perlu mencari kosakata yang tepat supaya kita membangun semangat orang yang didoakan. Pendeta Andal Ismail, seorang pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta, sering mengingatkan kepada mahasiswanya
Tulislah kalimat doa kalian sebelum didoakan di depan Tuhan. Dalam perikop ini diceritakan Paulus mengingat sahabat-sahabatnya dan mendoakan mereka. Ini bukan sekedar iseng-iseng, karena Paulus banyak waktu. Paulus memikirkan apa yang dilalui orang-orang terkasihnya yang menghadapi tantangan dan kesulitan mengabarkan Injil. Coba kita renungkan, seberapa sering kita memikirkan orang lain? Apakah kita sungguh-sungguh mau ikut memikirkan kehidupannya, pekerjaannya, kesulitannya, dan tantangan hidupnya? Lalu apakah kita punya kerinduan untuk membuatnya berhasil melewati semua tantangan hidupnya itu? Berdoa merupakan salah satu karya roh yang bisa kita teladani dalam hidup. Melalui karya Roh Kudus, kita didorong oleh kerinduan melihat orang lain mengalami kebaikan dalam hidup. Salah satu tuturan Bunda Teresa yang terkenal adalah "There are no great things, only small things with great love." Kalau dialih bahasakan, kira-kira artinya seperti ini: tidak ada hal besar, yang ada hanyalah perkara kecil yang dijiwai oleh kasih yang besar. Itulah yang terjadi ketika kita berdoa dengan penuh kesungguhan. Ketika kita berdoa dengan hati yang mengasihi orang yang kita doakan, dalam ketulusan dan kesungguhan, dampaknya besar. Teruslah mendoakan sesama kita. Amin. Mari kita melanjutkan dengan ujian dengan nomor PKJ 103 dari 1 sampai 2 saja. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah, bersembah kebenarannya, semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kami pada saat ini ingin mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai, yang kami diam di tempat ini. Ya Bapa, banyak masalah baik dan buruk untuk bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memperbaiki keadaan bangsa dan negara Indonesia di sini. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk pemerintah kami, Pak Presiden, sehingga para menteri dan jajarannya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan, hikmat dan akal budi kebijaksanaan untuk bangsa dan negara Indonesia, agar setiap keputusan yang diambilnya seturut dengan kehendak Engkau Bapa. Bapa di dalam surga, inilah bangsa Indonesia. Kiranya bangsa Indonesia menjadikan bangsa yang aman sejahtera. Jadikan ya Tuhan bangsa kami ini
bangsa yang disegani oleh negara-negara lain ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pada pagi ini kami berdoa kepadamu Bapa mengenai masa pandemi yang sedang kami lalui dan kami hadapi, entah sampai kapan ke depan, hanya Engkau yang tahu. Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu dalam situasi yang seperti ini Bapa, dengan kemelut dan ketakutan Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, memberikan kekuatan, dan Engkau pun memberi hikmat kepada seluruh dunia di muka bumi ini Bapa. Ahli-ahli kesehatan, ahli biologi, semua bersatu padu Bapa sebagai jalan kesembuhan atau penghilang dari virus COVID yang mematikan ini Bapa. Kiranya Engkau terus memberi hikmat kepada mereka Bapa, agar semua ini berlalu sebagai jalan dari-Mu Bapa. Dan kami pun bermohon kepadamu Bapa, berilah kami, sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua memiliki kerendahan hati Bapa untuk mau mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan di seluruh muka bumi. Kiranya kami semua dapat mematuhinya Bapa dengan segenap hati kami, dengan bersandar kepada kekuatan-Mu. Bapa, kami percaya masa ini akan berlalu pada waktunya yang indah. Pada saat ini Engkau telah menampak kami untuk hidup lebih sehat, hidup untuk lebih bersih, hidup untuk berdisiplin, hidup untuk bersabar, hidup tidak untuk euforia Bapa. Kiranya semua ini ada pelajaran dari-Mu. Di samping semua itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, tapi di balik itu ada rencana Engkau yang begitu indah. Bapa, kami pun memohon kepadamu Bapa, kiranya kepada orang-orang seluruh muka bumi ini yang telah gugur ataupun wafat karena pandemi ini, kiranya Engkau memberi penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan Bapa, kami pun memohon kepadamu pada saat ini semua di negara kami akan memulai pendidikan dengan secara langsung terbuka. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada para menteri, khususnya Menteri Pendidikan, untuk dapat memberikan protokol kesehatan yang benar, yang baik untuk keselamatan anak-anak-Mu, generasi muda Indonesia. Dan kiranya Bapa beri kekuatan kepada anak-anak yang akan bersekolah nanti, guru dan semua. Juga Bapa, tidak hanya pendidikan duniawi, tetapi juga pendidikan semiotikas dan juga teologi. Kiranya Engkau sertai, sebagaimana sekarang di Papua Bapa, di sana banyak yang terpapar, 172 baik guru maupun murid yang terpapar COVID yang menakutkan ini. Kiranya Engkau beri kesehatan, beri kekuatan dan penyembuhan. Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GKI Guntur. Tuhan tolonglah supaya kami semua jemaat Tuhan disadarkan betapa pentingnya berdoa. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami semua jemaat Tuhan diberikan sukacita, semangat untuk mendoakan, saling mendoakan jemaat Tuhan. Karena dengan mendoakan, iman jemaat dikuatkan ya Tuhan, dibangun ya Tuhan. Tolonglah Bapak supaya kami semua, baik aktivis maupun yang jemaat biasa, kiranya Tuhan tolong supaya kami benar-benar mau berdoa kepada Tuhan, saling mendoakan ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, dan tolonglah supaya kami juga diberi kerajinan ya Tuhan, setiap hari, setiap saat untuk mendoakan jemaat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang besar, yang ajaib, yang mulia. Tuhan, kami berdoa buat komisi pelawatan ya Tuhan. Kalau saat ini kami belum bisa untuk berkumpul bersama ya Tuhan, kami semua Tuhan belum bisa bertemu tatap muka karena pandemi ini. Biarlah Tuhan di hari-hari mendatang Tuhan, Engkau yang akan memimpin kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan dapat mengikuti lewat ritual Tuhan di komisi pelawatan ini ya Tuhan. Kau memberkati seluruh para pelawat semuanya ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan juga damai sejahtera, dan juga pemeliharaan Tuhan senantiasa turun atas kami semua ya Tuhan. Kami mendoakan setiap rencana-rencana dan juga program-program bagi komisi pelawatan ini. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan biarlah semua juga kami Tuhan diberikan kerinduan untuk belajar ya Tuhan lewat ritual ini ya Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita lanjutkan doa kita dengan menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa ini dengan menyanyikan pujian KJ 314 ayat 1 dan 2. Pujilah sumber hidup-Mu. Mari kita akhiri persekutuan hari ini dengan menyanyikan pujian KJ 314 ayat 1 dan 2. Pujilah sumber hidup-Mu. Pujilah sumber hidup-Mu, puji Dia di dalam segala samanya. Pujilah sumber hidup-Mu, pujilah bersama suri dan berpada sampai melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidup-Mu. Telukan raja-Mu, tunggu di Kaulah yang dicari sampai didapatinya Sion. Telukan raja-Mu, sampai datang rahmat Tuhan dan terima Dia.